Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Reksa yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan, izinkan saya selaku moderator untuk mengatur acara presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 3 tentang pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah yang beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Cika Mulya Lestari. Perkenalkan, nama saya Jelekari Jamukira. Perkenalkan, nama saya Fabian Putri. Perkenalkan, nama saya Arjani Yusuf. Perkenalkan, nama saya Sarah Padamunati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah. Perkenalkan, nama saya Yudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau warisan kebudayaan yang berbentuk lisan dan tertulis, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman praaksara. Jadi sumber sejarah adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya bisa berupa peninggalan tertulis, lisan, maupun benda-benda peninggalan. Dari sumber sejarah inilah kita bisa mengetahui kebenaran peristiwa masa lalu, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar negeri, sejak zaman praaksara sampai sekarang. Jadi sumber sejarah penting agar kita bisa belajar dari masa lalu dan tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Menurut Mohali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Artinya, sumber sejarah mencakup segala hal yang dapat memberikan keterangan atau bukti tentang peristiwa masa lalu, baik berupa benda nyata seperti dokumen, bangunan, prasasti, alat-alat kuno, maupun hal yang tidak berwujud seperti cerita rakyat, legenda, tradisi, dan kesaksian lisan. Semua sumber tersebut sangat penting karena membantu sejarawan untuk menyusun, memahami, dan membuktikan kebenaran peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah menurut Mohali mencakup segala sesuatu yang membantu kita memahami kehidupan dan peristiwa masa lalu. Yang kedua, terdapat sumber-sumber sejarah menurut Cipacus. Sumber-sumber bahan sejarah dapat diklarifikasikan menjadi dua bahan, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Menurut Klaus Bevin, beliau merupakan sejarawan yang berasal dari Amerika. Dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, yang pertama terdapat sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah kesaksian seseorang saksi dengan mata kepalanya sendiri ataupun dengan alat indera lainnya. Sumber primer dihasilkan oleh orang yang sama pada zaman yang sama sesuai peristiwa yang dikisahkannya. Contoh sumber primer adalah prasasta merupakan tulisan ataupun yang ditulis pada benda keras seperti batuan ataupun logam. Yang kedua terdapat sumber sekunder. Sumber sekunder adalah informasi yang secara tidak langsung yang memiliki nilai rendah daripada sumber primer. Contohnya sumber sekunder adalah informasi yang disampaikan oleh sejarawan melalui buku sejarah maupun surat kabar. Sekian presentasi dari kami berdua. Nanti ada lanjutannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan materi tentang yang ketiga, ada jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sumber pada zaman praaksara dan sumber pada zaman sejarah. Sumber pada zaman praaksara yang pertama ada artefak. Artefak adalah benda-benda peninggalan sejarah atau arkeolog yang merupakan hasil cipta atau karya manusia yang merupakan peninggalan dari masa lampau. Benda-benda artefak tersebut terbuat dari batu, tulang, dan logam. Sumber artefak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada artefak berupa kapak berimbas, alat serpih dari batu, dan alat dari tulang atau tanduk yang ditemukan di Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Yang kedua ada abri sus roch atau tempat tinggal goa pada batu karang. Artefak tersebut menandakan manusia masih hidup secara berpindah-pindah. Yang ketiga ada artefak berupa dolmen dan waruga. Artefak tersebut menandakan manusia hidup sudah mulai menetap
dengan membuat benda-benda dari batu-batu besar. Artefak tersebut menandakan teknologi manusia telah sampai di titik kemajuan. Kelebihan dan kekurangan pada artefak. Kelebihannya, artefak menjadi rekaman jejak kehidupan dan kebudayaan manusia yang menjadi sumber historiografi bagi peneliti. Kekurangannya, artefak dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan bagian ketika proses penggalian, sehingga dapat mengurangi objektivitas sejarah. Dan yang kedua ada fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Fosil yang paling umum adalah kerangka makhluk hidup yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Jadi teman-teman, fosil itu sangat berfungsi bagi peradaban manusia. Selain dapat dijadikan bahan bakar, fosil juga bermanfaat untuk mengetahui sejarah kehidupan bumi pada masa lampau atau menandai periode waktu. Kelebihan dan kekurangan pada fosil. Kelebihannya menjadi rekaman kehidupan makhluk hidup berdasarkan fosil yang ditemukan. Para peneliti dapat menentukan umur fosil dan masa hidupnya maupun bentuk makhluk hidup pada masa itu. Dan kekurangannya, fosil makhluk hidup tidak dapat menjadi acuan mutlak dalam penelitian sejarah karena tidak didukung dengan sumber yang ada, melainkan dengan interpretasi dan imajinasi. Di sini saya akan menjelaskan sumber pada zaman sejarah. Yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis ialah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi, adanya sumber tertulis ini dimulai ketika manusia sudah mengenali tulisan, dan sumber tertulis ini menjadi bukti utama adanya cerita atau peristiwa bersejarah. Contohnya seperti buku, dokumen, dan surat. Kelebihan dan kekurangan sumber tertulis. Sumber tertulis yang dipahatkan dalam media batu seperti prasasti dan candi memiliki ketahanan usia terhadap kerusakan akibat kondisi perubahan alam. Kisah sejarah mayoritas ini terdapat dalam sumber tertulis sehingga mempermudah pengumpulan referensi. Jadi kelebihannya kita dapat mencari informasi yang lebih jelas atau lebih rinci. Sedangkan kekurangannya sebagian besar ada yang menggunakan media kertas atau daun-daun tertentu yang tidak tahan terhadap kondisi cuaca. Sehingga mayoritas sumber sejarah yang dituliskan dalam media tersebut mudah lapuk dan rusak, serta memerlukan perawatan biaya yang memakan biaya besar. Jadi, sumber tertulis ini terkadang memiliki kekurangan dikarenakan ada yang menggunakan media yang mudah rusak atau tidak tahan terhadap kondisi cuaca. Saya akan menjelaskan nomor 2, sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dalam peristiwa sejarah. Contohnya, cerita dari veteran perang dalam kemerdekaan dapat digunakan sebagai bahan penulisan sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yaitu tradisi lisan dan sejarah lisan. Tradisi lisan meliputi cerita rakyat, legenda, pantun, dan lagu daerah. Dan media yang meliputi informasi rekaman seperti rekaman pidato atau podcast. Sejarah lisan meliputi kesaksian para sejarah seperti wawancara dengan veteran kemerdekaan. Kelebihan dan kekurangan sumber lisan. Kelebihan sumber lisan meliputi kemampuannya memberikan informasi hidup, dinamis, emosional, dan sudut pandang pribadi yang tidak tersedia di sumber lain, sekaligus bersifat demokratis dan dapat melengkapi. Namun, kekurangan sumber lisan meliputi keterbatasan daya ingat dan subjektivitas yang tinggi. Ketiga, sumber kebendaan. Sumber benda adalah sumber sejarah yang berupa benda-benda peninggalan budaya atau lazim yang dinamakan benda purbakala. Sumber sejarah kebendaan lebih cenderung dilihat dari sisi bentuk atau wujudnya, karena sumber tertulis pun banyak dituliskan atau dipahatkan dalam benda-benda sejarah. Beberapa sumber sejarah yang termasuk ke dalam sumber sejarah kebendaan diantaranya adalah candi, masjid, prasasti, pendataan, peralatan,
kebudayaan, jalan, gedung, foto, dan video dokumenter tanpa suara. Kelebihannya dapat secara mudah diamati dan disentuh oleh sejarawan. Untuk sumber bangunan gedung dapat menjadi daya tarik wisatawan sekaligus menjadi aset budaya bangsa. Tapi kekurangannya terkadang mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika, sehingga menyimpannya dan merawatnya pun harus ketat serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan maksud tadi, yang dimaksud dengan sumber kebendaan atau sumber benda adalah sumber sejarah yang berupa benda-benda peninggalan budaya atau lazim yang dinamakan benda purbakala. Sumber sejarah kebendaan ini lebih cenderung dilihat dari sisi bentuk atau wujudnya. Contohnya meliputi candi, masjid, prasasti, senjataan, peralatan, jalan, foto, dan video dokumenter tanpa suara. Sumber sejarah audiovisual adalah sumber sejarah yang menggunakan media penyimpanan elektronika seperti video, film, tape recorder, dan lain-lain. Sumber sejarah audiovisual cenderung mulai digunakan dan dimanfaatkan setelah ada media pembuatan teknologi pembuatan video atau film. Kelebihannya yaitu dapat membuat daya imajinasi dan minat sejarawan seolah merasakan peristiwa sejarah. Kekurangannya kebanyakan sumber audiovisual itu memakai penyimpanan data yang rawan rusak dan tidak kompatibel dengan media komputernya. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan definisi sumber sejarah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah dibagi menjadi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder berdasarkan bentuknya meliputi sumber tertulis, lisan, bendaan, dan audiovisual. Ada juga artefak dan hasil setiap kelebihan dan kekurangan, sehingga sejarawan perlu menggunakan berbagai sumber agar hasil penelitian lebih lengkap dan akurat.